Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Tian Wuji yang bertanya apakah maksud dari rencana Jin Kui sebenarnya. Wan Tianming menjawab jika itu adalah trik biasa yang dia gunakan. Sehingga dengan sifatnya itu, Istana Bintang akan menguasai Lautan Bintang dalam beberapa waktu. Meskipun demikian, menurut Wan Tianming hal itu belum tentu. Karena seorang pemimpin harusnya menaklukkan dunia dengan kekuatan. Namun sekarang justru Jin Kui malah menggunakan beberapa trik yang kemungkinan besar dia sudah berada di ujung tanduk. Seiring berjalannya waktu, kekacauan akan terwujud. Dan saat itu adalah kesempatan kita untuk membentuk kembali jalan kebenaran. Tian Wuji pun membenarkan perkataannya tersebut. Kemudian tibalah mereka di depan formasi Periuk Sutian. Saat itu Wan Tianming ingin memberikan jebakan untuk kelompok tetua Jin. Oleh karena itu, ia mengeluarkan sebuah formasi untuk menahan mereka jika sampai di sini. Setelahnya, mereka bertiga mulai masuk ke dalam tempat tersebut. Wan兄说的是啊，日乱象自行。 Beberapa jam kemudian, Manhuzi berhasil menghancurkan pintu labirin. Tetua Xingyi menyadari jika di hadapannya terdapat 3 tingkat jebakan terlarang dan juga 4 tingkat boneka Golden Retriever yang menurutnya akan sulit untuk dihadapi. Jin berkata jika Wan Tianming telah tiba dari beberapa jam yang lalu, yang menurutnya mereka pasti menggunakan teknik rahasia. Karena kelompoknya bisa menembus jebakan terlarang. Jin merasa kesal karena kelompok kita jadi terkena jebakannya. Tapi Manhuzi tak peduli dan mengajak mereka untuk bergegas masuk. Oleh karena itu, mereka pun mulai melangkah menuju ke sana. Wu Chou mempersilahkan Han Li untuk berjalan lebih dulu. Tetapi Han Li balik menyuruh Wu Chou untuk duluan saja. Sedangkan Xuan Gu segera pergi mendahului mereka. Mereka terus berjalan melewati kabut dingin. Bahkan Han Li, Wu Chou, dan Xuan Gu sampai kesulitan melewatinya. Namun pada akhirnya mereka berhasil tiba di tempat Periuk Sutian. Di dalam formasi terlihat Wan Tianming menggunakan ulat sutra untuk mengambil Periuk Sutian. Sementara tetua Istana Bintang menjadi panik melihat hal tersebut. Bahkan ia tak menyangka jika Jin Kui masih bisa santai seperti ini. Padahal sebelumnya yang telah gugur hanyalah para kultivator di ranah core formasi saja. Jin Kui menjawab bahwa kau begitu tidak sabaran. Lagi pula diriku sudah menaruh pion di tempat itu. Sehingga hanya menunggu saja apa yang akan terjadi. Tetua itu bertanya, lantas apakah kita tak perlu melakukan apapun? Jin Kui menjawab, tentu saja akan melakukan sesuatu. Tapi selain itu harus melakukannya dengan indah. Dan jangan meninggalkan jejak apapun. Xingyi berkata jika formasi kuno ini sangat sulit ditembus. Karena selain jalan khusus di tangga, tak ada lagi tempat yang bisa diakses. Sementara itu, Han Li merasa kesal dengan Xuan Gu karena sekarang dirinya telah berhubungan dengan Manhuzi. Sehingga nilaiku di hadapannya telah menurun banyak. Han Li berpikir jika sekarang Xuan Gu tak berdiskusi lagi denganku tentang strategi melawan Jin. Oleh karena itu, ia harus mengandalkan diri sendiri untuk melarikan diri. Sedangkan menurut tetua Xingyi, seharusnya Wan Tianming tak bisa mengambil Periuk Sutian dalam waktu sesingkat itu.
Lagi pula, sekalipun bisa diambil, hanya ini jalan satu-satunya menuju dunia luar. Manhuzi tak peduli karena dirinya tidak mau menunggu. Bahkan ia langsung terbang untuk melancarkan serangan. Tapi ternyata serangan tersebut masih belum mampu menghancurkan formasi pelindung. 我商讨对抗极阴的计策，如今和蛮胡子搭上了关系。要等你们懂。 Jiyin menyadari jika kelompok mereka memang telah melakukan persiapan. Tapi yang paling penting, kita harus merusak formasi ini. Namun, menurut Xingyi, formasi ini tampaknya agak rumit. Karena formasi tersebut butuh dihancurkan dari 4 arah. Tanpa berbasa-basi, Manhuzi menyuruh mereka semua untuk bekerja sama. Sedangkan Jiyin menyuruh Hu Chao untuk membawa Han Li. Oleh karena itu, mereka berdua segera pergi dari sana. Di perjalanan, Han Li merasa jika Xuan Gu tak mungkin mengorbankan dirinya sendiri, karena pasti ada beberapa trik untuk melepaskan diri dari Manhuzi. Dan ia penasaran trik apakah itu sebenarnya. Han Li berpikir apakah di formasi ini terdapat jebakan, dan ia memberitahu Chao akan sulit untuk kuhancurkan dengan tingkat kultivasiku saat ini. Oleh karena itu, Wu Chao pun segera mengeluarkan kekuatannya untuk membuka formasi di sana. 不会有什么陷阱吧？会是什么呢？恐怕很难将其破开。 Di sisi lain, tetua Jiyin masih berusaha untuk merusak formasi pelindung. Begitu pula dengan tetua Xingyi dan juga Manhuzi. Tapi rupanya mereka masih butuh waktu untuk menyelesaikannya. Kembali ke Wu Chao yang berhasil membuat formasi itu bereaksi. Namun saat ia mendekatinya, tubuhnya justru dibuat terpental akibat ledakan. Sedangkan Han Li berkata, jika aku yang akan membereskan tempat ini. Tapi Wu Chao menjadi kesal karena Han Li kembali memungut sampah lagi. Setelah Wu Chao pergi, Han Li segera mendekati bangunan kuno. Dan ia mulai membuka pembatas yang ada di sana. Tanpa diduga, Han Li beruntung mendapatkan sebuah gulungan yang sangat bagus. Namun ketika ia hendak membukanya, terdengar suara tetua Jiyin yang memanggil. Dirinya diberitahu jika Jiyin dan yang lainnya telah berhasil menghancurkan formasi pelindung. Oleh karena itu, ia pun bergegas untuk berkumpul kembali. Mereka mulai menaiki tangga menuju ke lantai atas. Sementara Han Li menyadari jika hawa dingin sampai menusuk ke bagian organ dalam. Tetapi Jiyin menyuruhnya untuk menggunakan artefak yang sebelumnya dia berikan. Karena artefak tersebut mampu menahan api dan juga dingin. Han Li langsung menggunakan artefak putih itu. Sedangkan di sisi lain, Wan Tianming masih berusaha mengambil periuk Sutian. Bahkan dia dan kelompoknya terus berusaha sekuat tenaga. Karena memang periuk Sutian sangat sulit untuk diambil oleh siapapun. Secara tiba-tiba, Manhuzi datang dengan tubuh raksasanya. Yang hal itu tentu membuat kelompok mereka menjadi khawatir. Apalagi saat ini Manhuzi mulai membuka gerbang masuk. Wan Tianming menyuruh kelompoknya untuk menahan mereka demi mengulur waktu. Oleh karena itu, mereka mulai mengeluarkan binatang kuno untuk menghadang kelompok Jiyin. Ia juga menyuruh dua temannya agar menarik periuk Sutian lebih kuat lagi. Tetua Xingyi dan Jiyin segera menghadapi dua binatang kuno, sehingga terjadilah adu kekuatan di antara mereka. Namun, Manhuzi justru malah tertawa melihat hal itu, karena dianggapnya mereka terlalu percaya diri sampai mengeluarkan dua binatang tersebut. Dengan santainya, Manhuzi sambil duduk mengawasi mereka. Tetapi Jiyin dan Xingyi berniat untuk menyerang lebih dulu. Bahkan Jiyin bertanya mengapa Manhuzi justru malah berdiam diri. Manhuzi menjawab sebaiknya kalian membantu mereka. Karena serangga yang mereka bawa sudah tak bisa bertahan lagi. Yang hal itu tentu membuat kelompok Wan Tianming menjadi semakin kesal.
Benar saja, kini ulat sutra sudah tak bisa bertahan lagi. Sampai-sampai di antara mereka mati dan terjatuh ke bawah. Yang hal itu tentu membuat kelompok Jin tertawa terbahak-bahak. Manhuzi berkata jika hari ini akhirnya datang juga. Sedangkan Wan Tianming semakin kesal dengan kelakuan mereka. Namun Tian Wuzi mengingatkan jika sebelumnya kita sudah membuat perjanjian dengan mereka. Tetua Jin berkata, karena kalian sudah gagal, maka harus pergi dari sini. Bahkan Manhuzi bilang kalian mau pergi sendiri atau kami tendang keluar. Dengan terpaksa, kelompok Wan Tianming pun harus pergi dari sana. Ketika mereka hendak pergi, Manhuzi menghentikan mereka. Dan ia menyuruh Wan Tianming untuk kembali membawa ulat sutra miliknya. Oleh karena itu, Wan Tianming segera mengambil sisa serangganya tersebut. Manhuzi mengingatkan jika lain kali aku pasti akan membunuhmu. Bahkan ia mengeluarkan kekuatannya untuk menyegel gerbang masuk. Begitu pula dengan monster Tiandu yang Jin keluarkan. Dan juga burung milik tetua Xingyi untuk menjaga gerbang masuk. Karena Jin khawatir jika Wan Tianming akan datang kembali. Dan pada akhirnya film pun bersambung. Tapi mari kita saksikan cuplikan untuk episode berikutnya. Pada episode berikutnya kita akan diperlihatkan kelompok Jin yang mulai mengambil periuk Sutian. Bahkan saat itu Han Li juga disuruh untuk mengeluarkan laba-laba giok miliknya. Lalu tetua Jin mulai melakukan proses untuk mendapatkan periuk Sutian. Sedangkan Xuan Gu akhirnya mulai berbicara kepada tetua Jin. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.